Hai guys, welcome to my Little Box Podcast. Every box has a lot of story dengan Sulistya Eka. Salam untuk kamu yang selalu optimis dan berpikir positif. Kali ini di episode perdana aku mau ngebahas seputar tema yang sebelumnya pernah aku angkat di Radio Spoon. Berhubung Radio Spoon aku sudah tidak aktif, sepertinya menarik ya untuk diangkat kembali dengan lebih detail dan lebih menarik lagi di my Little Box Podcast. So, apa aja sih yang mau dibahas? Yuk kita simak. Gitu yang sampai galeri aja tuh fotonya jarang banget, foto dia aja tuh jarang gitu. Itu anak introvert. Nah, extrovert itu sering banget kayak kalau ada media sosial tuh selalu online, bener-bener ready dan selalu update media sosial. Misalnya ada aplikasi baru, entah misalnya TikTok dia main gitu, terus selalu show up, terus bikin video atau pokoknya macam-macam deh. Kalau anak extrovert itu karena mungkin lebih playful, lebih menyenangkan, jadi dia itu ya nggak hanya bermain di realita aja, ternyata dia bermain juga di dunia maya gitu. Dan kalau ambivert ya kadang-kadang aja. Nah, kadang-kadang ini gimana maksudnya? Jadi dia itu kalau ada waktu ya ngecek aja, kalau enggak ya enggak aja gitu. Ya kadang-kadang ngecek, kadang-kadang juga enggak. Media sosial juga sepentingnya aja gitu. Dan dia punya, tapi cuma dipakai buat penting misalnya. Ya ambivert seperti itu ya. Dan yang ketujuh, berdasarkan ketika mereka membuka artikel atau postingan. Kalau introvert itu biasanya baca dulu baru komentar. Ya karena dia anaknya pemikir ya. Introvert biasanya sih gitu, baca dulu baru komen, baca dulu baru dia ngambil kesimpulan, ngambil tindakan atau ngambil sudut pandang untuk dia sendiri gitu. Sorry, tadi ada suara cicak mau ikut eksis ya ternyata di Little Box Podcast. Dan extrovert seringnya langsung lompat ke komentar. Ini aku sering sih lihat dari dunia maya sih, yang seperti Facebook, nggak mau buka link dulu tapi langsung lihat komentar terus langsung ngerocos gitu aja. Kayaknya lucu ya, belum apa-apa udah komentar gitu. Ya gitulah kalau extrovert. Minusnya sih begitu, karena terlalu playful dan terlalu berekspresif, jadinya ya seperti itu. Kalau ambivert baca sebentar terus baca komen, baca dulu bentar aja terus baru baca komen. Ya ambivert mah sedang-sedang aja kayak gitu ya. Kadang aku juga kayak baca sebentar, oh iya udah selesai baca komentar, udah. Dan yang ke-8, berdasarkan mereka menilai satu sama lain. Kalau anak introvert biasanya jadi pendengar setia. Nah, aku jujur ya, memang bener banget kalau anak introvert itu memang paling bisa kalau diajak jadi tempat curhat. Bener, dia karena dia pemikir, terus pendiam, dan saking anak introvert seperti itu, jadi entahlah kenapa ya, kalau curhat sama anak introvert itu enak, kasih solusinya masuk gitu. Dan pokoknya entahlah kenapa kayak lebih deep aja, lebih
intens, lebih kalau cerita tuh jadi asik, lebih plong. Kalau cerita sama introvert, cobain deh cari anak introvert. Kamu kalau curhat sama dia rahasia biasanya terjamin banget. Kalau anak introvert, dia itu lebih sering cerita. Nah kalau ini kebalikannya. Kayaknya aku punya teman, seingat aku ya, aku punya teman yang dia itu nggak bisa kalau diajak curhat. Justru dia itu pengennya cerita aja, mau apa yang dia lakuin, apa yang kejadian apa yang dia lihat, apa yang ada di sudut pandang dia, ada yang di pikiran dia, itu dia cerita gitu. Dan dia nggak bisa untuk gimana ya, untuk nggak, ya pokoknya nggak bisa menjadi pendengar, tapi dia pengen didengar. Anak extrovert itu ya begitulah ya. Dan ambivert bisa dia kedua-duanya. Justru ambivert itu bisa jadi pendengar setia, bisa jadi tempat cerita juga, apa kita bisa cerita juga. Nah, dan yang ke-9, berdasarkan produktivitasnya. Kalau introvert lebih produktif di tempat tertutup. Iya, benar banget. Anak introvert itu yang aku kenal ya, dia kalau udah ada di ruangan tertutup, misalnya di kamar, kalau dia ngerjain tugas itu cepet, ide-idenya keluar, terus dia bikin seperti, jadi temen aku itu orangnya suka bikin puisi, jadi suka bikin puisinya banyak banget, sampai berbuku-buku gitu kan, di bukunya banyak puisi. Kalau lagi tertutup gitu di kamar sendirian, ada aja idenya, dia bikin puisi terus kasih tahu ke aku gitu. Tapi puisinya cakep-cakep banget itu puisinya, dan dia itu produktifnya memang seperti itu. Dan kalau ada tugas kerja atau tugas apapun, ya dia pasti ngelakuinnya ya udahlah gue sendiri aja di tempat yang sepi, sendiri, tertutup. Introvert kayak gitu. Dan kalau extrovert kebalikannya, terbuka, gimana pun yang penting terbuka. Ya mungkin karena lebih seru mungkin ya, lebih bisa mencairkan ide-ide ala anak introvert, mungkin seperti itu. Dan bisa jadi pekerjaan atau produktivitasnya lebih baik ketika di tempat yang terbuka. Kalau ambivert, ya namanya ambivert ya, dia dua-duanya aja bisa gitu. Di tempat sepi oke, tempat ramai oke, terbuka oke, tertutup juga oke. Nah, yang terakhir, berdasarkan lebih ke ciri fisiknya. Setiap kali berinteraksi dengan sesama level, dopamin introvert lebih rendah. Sebaliknya, extrovert sebaliknya lebih tinggi. Nah, dopamin itu apa sih? Dan dopamin itu suatu hormon di otak yang muncul atau terpacu saat orang lagi gembira, merasa termotivasi, jatuh cinta, atau percaya diri. Seperti itu. Kalau ambivert, ya dia karena mungkin tipe yang biasa aja ya, so ya biasa aja, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Justru kalau ambivert biasa-biasa aja, dia lebih ke middle. Seperti itu guys. Oke, aku udah ngejelasin 10 ciri-ciri dari ketiga kepribadian tersebut. Mana yang lebih kamu banget, mana yang lebih
Mungkin kamu ingat sama seseorang yang wah kayaknya dia kayak gini nih, wah kayaknya dia begini nih gitu. Dan semoga aja dengan ciri-ciri yang pernah aku sebutin ini dan tema perdana aku ini bisa bermanfaat buat kamu semua yang lagi dengerin ya listeners. Akhir kata, terima kasih. See you later guys. Bye.